H.H. Van Kull di dalam bukunya tentang negeri Nippon menerangkan bahwa bangsa Nippon di zaman yang akhir-akhir ini adalah kurang cebol daripada dulu. Kakinya menjadi lebih panjang dengan rata-rata 2 cm. Sesudah orang Nippon itu banyak meniru milieu Eropa, yakni duduk di atas kursi. Maka begitu jugalah ada akibat milieu atas kaum perempuan. Dulu kaum perempuan tidak lemah-lemah badan seperti sekarang ini. Dulu kaum perempuan sigap-sigap badan perawakannya jauh berbeda dengan badan-badan ramping dari misalnya putri-putri priantun zaman sekarang. Dulu perempuan-perempuan adalah cantik. Dulu perempuan-perempuan adalah cerdik dan tajam otaknya, lebar dan luas penglihatannya, ulet dan besar tenaganya, menaklukkan kaum laki-laki yang seakan-akan mengambing saja di belakang mereka. Sebagai ternyata buktinya di banyak sejarah-sejarah, dulu di zaman matriarkat, perempuan-perempuan menjadi raja, menjadi panglima perang, menjadi ketua di rapat-rapat, menjadi kepala rumah tangga, menjadi prajurit, menjadi hakim, menjadi kepala agama. Dulu kaum perempuan tidak banyak berbedaan dengan kaum laki-laki. Ia malahan ditentang beberapa sifatnya melebihi kaum laki-laki, mengalahkan kaum laki-laki. Dan zaman sekarang pun, di zaman kita ini, dapatlah kita tunjukkan bahwa pada bangsa-bangsa yang perempuannya tidak tertindas dan terkurung, kaum perempuannya itu sigap-sigap badan, tangkas-tangkas gerak, perkasa-perkasa tabiat dan perangainya, cerdik dan luas pikirannya. Havelock Ellis memberitahukan keterangannya, Johnston yang lama bergaul dengan bangsa-bangsa Andombies di Afrika, bahwa perempuan-perempuan Andombies itu kerja berat tetapi senang hidupnya, dan bahwa seringkali mereka lebih kuat dari laki-lakinya, lebih subur, dan bentuk-bentuk badannya sigap dan menarik hati. Dan tentang bangsa Manimena di Afrika itu pula, Parke menceritakan bahwa bangsa ini makhluk-makhluk yang sigap, yang perempuan-perempuannya sangat kenes dan sama kuatnya memikul beban-beban berat dengan kaum laki-lakinya. Menurut Duvalier, maka semangat dan ketangkasan wanita-wanita Tuareg di Afrika Utara sangat menakjubkan. Malah Paul Lafargue mengatakan bahwa tubuhnya wanita Tuareg itu lebih kuat dari tubuh laki-laki. Dan menurut Hearne, maka ada satu suku bangsa Indian yang perempuan-perempuannya lebih kuat 2 kali ganda dari kaum laki-lakinya. Begitu pula di bagian Papua Timur adalah menurut Skelong, suku-suku yang perempuannya lebih kuat daripada putra-putra Adamnya. Di Sentral Australia, orang laki-laki kalau memukul perempuan seringkali mendapat balasan pukulan kontan-kontanan dengan rente dari kaum perempuan itu, sehingga kapok ia dibuat selama-lamanya karena perempuannya lebih kuat. Di Kuba dan pada bangsa Pueblo di Amerika Utara dan di Patagonia dan pada banyak bangsa Rus, tidak ada perbedaan yang begitu besar antara tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Demikianlah keterangan-keterangan Havelock Ellis, itu ahli manusia yang kesohor. Maka dengan mengingat bukti-bukti dari zaman dahulu dan zaman sekarang, Henriette Roland Host dapat menuliskan konklusinya dengan jitu bahwa perbedaan-perbedaan tenaganya, badan dan besarnya badan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan-perbedaan tulang dan urat-urat adalah jauh lebih kecil pada bangsa-bangsa yang biadab daripada pada bangsa-bangsa yang sudah sopan. Apa yang orang namakan kelemahan kaum perempuan itu adalah buat sebagian besar satu sifat yang ditumbuhkan padanya oleh keadaan-keadaan hidupnya di zaman kekuasaan kaum laki-laki. Begitu juga pendapat August Bebel pada umumnya. Maka di zaman purbakala, perbedaan tubuh dan perbedaan kecerdasan kaum laki-laki dan kaum perempuan itu adalah jauh lebih kecil daripada dalam masyarakat kita sekarang ini. Pada hampir semua bangsa biadab dan bangsa-bangsa yang hidup liar,
maka perbedaan antara besar dan beratnya otak laki-laki dan otak perempuan adalah jauh lebih kecil daripada pada bangsa-bangsa yang sudah beradab. Maka oleh karena itu, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan jika orang mengatakan bahwa perempuan itu pada kodratnya di dalam segala hal berbeda dengan kaum laki-laki. Di dalam segala hal kalah dengan kaum laki-laki. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan pula jika orang mengatakan bahwa sudah dibagikan oleh alam kepada laki-laki buat berjuang di masyarakat, menduduki jabatan-jabatan masyarakat, menjadi kampiun-kampiun masyarakat. Sedang sudah dibagikan oleh alam pula kepada perempuan untuk menanak nasi saja di rumah, menjaga rumah tangga di rumah, menjadi benda saja yang selalu harus tinggal di rumah. Tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan jika orang mengatakan demikian itu dengan membawa alasan bahwa sepanjang ingatan kita, perempuan selalu kerja di rumah dan tidak di dalam masyarakat.